Halo, salam jumpa. Anda sedang menyaksikan Asha Calling. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan fitur-fitur menarik di sekitar kita. Dalam Asha Calling kali ini ada cerita tentang hak pejalan kaki, pembangunan pelabuhan laut di Burma, dan kita akan mencari tahu nasib jemaah Ahmadiyah Cikesik. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Sudah nyamankah Anda berjalan kaki di trotoar jalan? Seorang warga Jakarta menceritakan betapa sulitnya menjadi pejalan kaki di Jakarta. Simak ceritanya bersama Rio Rizalino. Orang bilang jalan kaki adalah olahraga yang paling murah dan menyehatkan. Tapi cobalah Anda jalan kaki di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Bukan sehat yang Anda dapat, tapi malah bahaya karena kecelakaan. Sebab jalur pejalan kaki di Jakarta kerap diserobot oleh pengendara sepeda motor. Simak laporan yang disusun reporter Tempo TV, Rio Rizalino, berikut ini. Pagi baru saja menjelang, Irfan Pulungan sudah siap berangkat kerja. Tapi tidak seperti pekerja lainnya, Irfan memilih jalan kaki dari rumahnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, hingga Kebayoran Baru. Jaraknya kurang lebih 10 km. Total waktu yang dibutuhkan untuk sampai tempat kerja bisa sampai 2 jam. Irfan sudah menekuni kegiatan ini sejak tahun 2008. Saya agak takut gitu untuk naik motor di Jakarta karena orangnya pada brutal kalau naik motor ya. Jadi saya agak ngeri aja. Terus yang kedua, kalau naik mobil kan bisa menghabiskan waktu antara 2,5 jam sampai 3 jam di jalan setiap hari. Dan kalau hujan dan Jakarta semakin macet, saya bisa menghabiskan 4 ke 5 jam. Jadi beberapa jam waktu produktif itu hilang. Gitu. Jadi saya memilih untuk jalan kaki. Berjibaku dengan kendaraan bermotor adalah hal biasa. Menurut Irfan, Jakarta adalah kota yang tidak ramah terhadap pejalan kaki. 2 tahun lalu saya mau ke kantor gubernur di Monas, itu ada pos polisi di depannya, itu mereka pada naik kendaraan bermotor naik ke trotoar. Terus saya bilang tolong jangan melewat sini karena jalannya ada di sana, jalan raya. Terus mereka marah. Ya mereka sampai menghubungi gitu, mengatakan bahwa saya harusnya minggir, padahal saya berjalan di trotoar dan ada pos polisi ya. Polisi yang ada di situ juga tidak melakukan apa-apa gitu. Kegeraman Irfan bisa jadi sama dengan perempuan yang terekam dalam video ini.
Ia jengah dengan ulah pemotor di Jakarta yang kerap naik ke trotoar. Video yang berjudul Pembela Hak Pejalan Kaki ini diunggah di situs YouTube pada September 2009. Sayang, sampai kini tak ada yang mengetahui identitas ibu pemberani ini. Pemandangan seperti ini sering terlihat di kota Jakarta, terutama sore hari pada jam pulang kerja. Keadaan ini bisa terjadi karena jumlah motor di Jakarta sangat tinggi. Di tahun 2011 saja, jumlah pemotor di Jakarta mencapai 8 juta. Ini hampir menyamai jumlah penduduk Jakarta. Menurut pakar tata kota Marco Kusumawijaya, ada sebuah konsep yang salah dalam menata kota-kota besar di Indonesia, sehingga hak-hak pejalan kaki kerap dirampas oleh pengendara motor. Ada salah urus, contohnya di Jakarta saja, trotoar dengan aspal itu wilayah dua dinas yang berbeda kan. Kalau aspal itu dinas PU, pekerjaan umum, trotoar itu dinas pertamanan dan kebersihan kota. Jadi seolah-olah trotoar itu hiasan sebuah jalan. Padahal dalam pengertian jalan, right of way yang disebut right of way, seluruhnya itu utuh. Nah, akibatnya kita sering melihat ketika jalan diperlebar, maka yang diperlebar hanya aspalnya, trotoarnya malah menyempit. Itu sering kali terjadi. Dalam kondisi seperti itu, motor jelas jadi ancaman bagi pejalan kaki. Yang sekarang sangat orang merasa terancam adalah sepeda motor naik ke jalur pejalan kaki, ke trotoar. Ini menurut saya sudah sangat memalukan dan kata mengkhawatirkan terlalu lunak, memalukan dan menakutkan dan mencerminkan betapa polisi kita tidak bekerja. Meski kadung stres dengan kondisi lalu lintas di Jakarta, Irfan akan terus berjalan kaki sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem tata kota dan tata lalu lintas yang tidak ramah terhadap pejalan kaki. Saya akan terus jalan kaki kalau memang waktunya mencukupi, karena saya sudah sangat tidak nyaman untuk berkendaraan bermotor di Jakarta. Terus yang kedua, pola transportasi di Jakarta ini kan pola transportasi yang bukan memindahkan manusia dan tidak manusiawi. Jadi saya pikir saya lebih nyaman untuk berjalan kaki daripada harus menggunakan sarana transportasi umum. 6 anggota keluarga dalam waktu 2 tahun. Kawasan industri Mata Food, Provinsi Rayong, Thailand, tidak hanya kehilangan anggota keluarganya, Koran Tempo. tanaman di kebunnya terkena polusi. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Kawasan industri Mapta Food berdiri pada tahun 1985. Ini adalah salah satu pusat petrokimia terbesar di dunia. Ada lebih dari 117 industri di atas 8.000 hektar tanah. Industri ini bertujuan untuk pembangunan dan membuka lebih banyak pekerjaan. Tapi kenyataannya, kawasan industri Mapta Food mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Ini dipengen mati denganระบบทางเดินหายใจกระดูกภูมิแพ้ Dampak kesehatan semakin memburuk. Sekarang, pasien kanker di Provinsi Rayong yang tertinggi di Thailand. The cancer in Rayong Koran Tempo. and higher than other area in the country. That show the link between air pollution, water pollution, and then the health. Perusahaan Italian Thai sedang membangun pelabuhan laut yang dihubungkan dengan kawasan industri di bagian selatan Burma. Tapi ini menjadi kontroversi karena proyek yang serupa sebelumnya pernah ditentang di Thailand karena dinilai merusak lingkungan.
Ikuti liputannya bersama tim TVB. Perusahaan besar Thailand mengerjakan proyek pelabuhan di Burma. Perusahaan ini adalah pengembang yang sama yang membangun kawasan industri mengajukan gugatan Provinsi Rayong, Thailand pada tahun 2007. Kawasan itu memicu kontroversi disidangkan. Pengadilan memutuskan untuk menghentikan beberapa industri yang melanggar undang-undang polusi udara. Ini Noi Sotmani, 71 tahun. Beberapa proyek kemudian, ia masih berkabung karena anggota keluarganya meninggal akibat kanker tahun lalu. Noi kehilangan 6 anggota keluarga dalam waktu 2 tahun. Noi yang tinggal di sekitar kawasan industri Map Ta Phut, Provinsi Rayong, Thailand, tidak hanya kehilangan anggota keluarganya, tetapi juga penghasilannya. Tanaman di kebunnya terkena polusi udara beracun dari industri. Dia sekarang menghadapi masa depan tidak menentu. Con thì mìnhมีอุตสาหกรรมลุงอยู่ที่นี่มะม่วงของลุง50 ต้นปีเก็บได้5-6 หมื่น50 ต้นราคาต้นละพันบาท50 ต้น 5,000 เลยแล้วมันไม่ต้นละพันบาทบางต้นมันก็ไม่ถึงต้นมันได้ 50,000 แล้วมันได้แน่ๆ 20 years ago, but today we have new technology to control environment. We will control density of the Kawasan industri Map Ta Phut berdiri pada tahun 1985. With the new Ini technology, adalah salah satu pusat petrokimia terbesar di dunia. Namun, Burma ada lebih dari 117 industri di atas 8.000 hektar tanah. Industri ini bertujuan untuk pembangunan dan membuka lebih banyak pekerjaan di wilayah tersebut. Tapi kenyataannya, kawasan industri Map Ta Phut mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitarnya.เวลานี้ที่เป็นกันมากที่สุดก็ระบบทางเดินหายใจกระโรคภูมิแพ้ Dampak kesehatan semakin memburuk. Sekarang, pasien kanker di Provinsi Rayong yang tertinggi di Thailand. The cancer in Rayong has been increased very fast and higher than other area in the country. That show the link between air pollution, water pollution, and then the health impact. Seluruh kawasan terancam emisi industri beracun. Penduduk setempat khawatir dampak lingkungan dan kesehatan di wilayah mereka. พวกเราจึงเริ่มเรียกร้องตั้งแต่ปี 2548 ทนต่อสภาวะอากาศที่มีกลิ่นเหม็น ทนต่อเสียงดัง ทนต่อการระเบิด ทนต่อการเกิดอุบัติภัยเช่นก๊าซรั่วอยู่มานานจึงเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศพื้นที่มาตาพุธเป็นเขตควบคุมมลพิษ Penduduk setempat pernah mengajukan gugatan terhadap industri Map Ta Phut pada tahun 2007. Setelah 2 tahun disidangkan, pengadilan memutuskan untuk menghentikan beberapa industri yang melanggar undang-undang polusi udara. Menanggapi tekanan dan isu-isu lingkungan, beberapa proyek kemudian bergeser ke zona ekonomi khusus yang baru di Dawei, Burma. Tapi ถ้าเกิดว่ายังให้มีการสร้างการพัฒนาแบบนี้เป็นการพัฒนาที่ไปสร้างแต่ปัญหาและทำลายสิ่งแวดล้อม Tapi, perusahaan konstruksi terbesar Italia Thailand sudah menandatangani kontrak sebesar 8,6 miliar dolar Amerika dengan pemerintah Myanmar untuk membangun pelabuhan laut dan kawasan industri di bagian selatan Burma tahun lalu. Proyek ini akan 10 kali lebih besar dari kawasan industri Map Ta Phut di Thailand. We learn from Map Ta Phut, we're not going to have Map Ta Phut here again. In Map Ta Phut, that 20 years ago, but today we have new technology to control environment. We will control density of the industry, control pollution, we control everything. With the new technology, it can be controlled. Namun, Burma adalah sebuah negara yang tidak memiliki kebijakan yang jelas, tidak hanya untuk investasi, tetapi juga untuk masalah lingkungan.
Setelah jeda iklan, kita akan simak kesaksian AS, Ahmadi Cikesik yang sudah mengungsi selama 1 tahun. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Jauh dari tanah kelahiran, terpisah dengan teman dan saudara. Hidup terasa berbeda bagi 25 jemaat Ahmadiyah Cikesik. Pasca peristiwa setahun lalu, 25 jemaat Ahmadiyah Cikesik terpaksa hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pemerintah juga abai terhadap nasib mereka. Reporter Tempo TV Rio Rizalino bertemu dengan salah satu jemaat Ahmadiyah Cikesik di pengungsian dan mendengar kisah getirnya. Sudah setahun AS hidup di pengungsian di sekitar Jakarta. Ia adalah anggota jemaat Ahmadiyah Cikesik. Demi keselamatan, ia minta namanya disamarkan. AS selamat dari amuk masa setahun yang lalu. Sebelum kejadian hari Sabtu, kejadian itu hari Minggu, hari Sabtu saya itu jam 10 itu saya dijemput, datang kan gitu ya. Ternyata dijemput sampai di sana. Itu Pak Kapolsek ya yang punya inisial M itu menceritakan gitu. Jadi informasi tentang penyerangan itu benar. Selama setahun ini AS hidup berpindah-pindah dari satu rumah jemaat ke rumah jemaat lainnya tanpa pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Kerjanya ya, setahun ini apa aja gitu. Terkadang ya, saya nyuci motor ya di situ saya dapat upah. Terkadang juga saya berdagang ya, kecil-kecilan gitu, berdagang. Terkadang juga, nah sekarang kebetulan lagi ada pekerjaan gitu ya. Itu yang mengolah istilahnya menjadi instruktur pertanian kan gitu ya. Itu pun bersifat sementara kan gitu ya. AS tidak sendiri. Masih ada 24 jemaat Ahmadiyah Cikesik lainnya yang kini hidup di pengungsian. Menurut pendamping jemaat Ahmadiyah Cikesik, Firdaus Mubarik, mereka hidup terlunta-lunta. Mereka bekerja tapi serabutan, karena basis mereka sebenarnya adalah para petani dan pedagang ya, beberapa petani, beberapa pedagang. Nah, karena mereka tinggal di shelter di mana mereka tidak punya lahan untuk bertani, mereka tidak bisa bercocok tanam. Juga kemudian para pedagang juga tidak punya basis baik untuk mereka mencari barang ataupun untuk memasarkan produk-produknya.
Jadi mereka ya praktis kerja serabutan. Muhammad Isnur adalah pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Ketika peristiwa Cikesik meletus setahun lalu, ia mengadvokasi jemaat Ahmadiyah di sana. Menurut Isnur, terlantarnya para jemaat Ahmadiyah Cikesik saat ini adalah bukti ketidakpedulian negara terhadap warga negaranya. Kalau memang misalnya pemerintah tidak sanggup mengembalikan mereka ke asalnya dan tidak sanggup melindungi mereka, seharusnya pemerintah memberikan ini dong, lokasi baru dong. Anda jangan di sini deh, please tempatkan di mana. Yang jelas kehidupan mereka harus normal kembali, berjalan kembali. Setahun sampai hari ini kita belum melihat etikat baik dari pemerintah dalam hal ini. Ya sudah, kejadian sudah saja. Bukan hanya menelantarkan warga negaranya, pemerintah juga mengabaikan tindak lanjut dari kasus tersebut. Kita menyesalkan ya, negara dalam hal ini kepolisian tidak menuntaskan kasus ini. Yang disidangkan hanya 12 orang pelaku di lapangan saja. Pelaku lainnya belum ada yang tertangkap. Jauh dari tanah kelahiran terkadang memunculkan kerinduan. AS dan sejumlah jemaat Ahmadiyah Cikesik pernah coba pulang ke rumahnya. Tapi mereka justru diintimidasi oleh aparat setempat. Intinya dari pihak kapal itu siap saja masalah pengamanan mah gitu ya. Tapi ya itu yang diminta. Intinya mau gitu ya, menuruti yang mereka minta, yaitu satu, keluar dari Ahmadiyah, yang keduanya kembali ke Islam yang kafah menurut mereka gitu ya. Dari suatu tempat yang berjarak ratusan kilometer dari tanah kelahiran, AS dan sejumlah jemaat Ahmadiyah Cikesik mencoba tegar menghadapi hidup. Ya, jadi bukan berarti saya itu nggak kangen sama kampung halaman. Sangat kangen, sangat rindu. Kami tidak dikehendaki gitu ya oleh orang-orang tertentu yang memobilisasi massa untuk mengusir saya. Akhirnya saya pindahlah kan gitu ke tempat yang memang lebih kami diterima. Terima kasih sudah menyaksikan Asha Calling. Kita jumpa lagi pada program Asha Calling berikutnya.